Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas pendidikan biologi 3D dengan nomor NIM 2886093. Di sini saya akan mengulas materi sedikit mengenai kelainan sistem pada genital atau sistem reproduksi yang berfokus pada penyakit sindrom ovarium polikistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Ibu dosen Arifah Purnamaningrum, MSc. Pengertian sindrom polikistik ovarium atau polycystic ovarian syndrome, disingkat dengan PCOS, merupakan gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Penderita PCOS mengalami gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Hormon androgen yang berlebihan pada penderita PCOS dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan. Akibatnya, sel telur tidak berkembang sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Nah, akibat dari polycystic ovarium syndrome ini juga dapat menyebabkan penderitanya tidak subur atau mandul, serta lebih rentan terkena diabetes dan tekanan darah tinggi. Kemudian pada gejala polycystic ovarian syndrome bisa timbul ketika seorang wanita mengalami haid pertama kali saat masa pubertas. Meski gejala PCOS sering muncul saat remaja, ada juga penderita PCOS yang baru mengalami gejalanya setelah dewasa atau saat periode tertentu. Misalnya ketika mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Nah, berikut adalah gejala-gejala dari PCOS. Yang pertama, ada gangguan menstruasi. PCOS kerap ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan. Sebagai contoh, penderita PCOS hanya akan mengalami haid kurang dari 8-9 kali dalam setahun. Jarak antar haid dapat kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Atau darah menstruasi mengalir dengan deras. Kemudian gejala yang kedua adalah gejala akibat kadar hormon androgen yang meningkat. Peningkatan kadar hormon androgen pada wanita dengan PCOS dapat menyebabkan munculnya gejala fisik seperti pria, seperti tumbuhnya rambut yang lebat di wajah dan tubuh atau hirsutisme, serta munculnya jerawat yang parah dan kebotakan. Nah, untuk gejala yang ketiga adalah menderita kista ovarium yang banyak. Pada penderita PCOS bisa ditemukan kantong-kantong kista di sekitar sel telur atau ovarium. Untuk gejala yang keempat adalah warna kulit menjadi gelap. Beberapa bagian tubuh penderita PCOS bisa menjadi gelap, terutama di daerah lipatan, yaitu seperti lipatan leher, selangkangan, dan bagian bawah payudara. Selanjutnya adalah penyebab polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan PCOS ini. Namun ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab PCOS, yaitu pertama, kelebihan hormon insulin. Hormon insulin merupakan hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah. Insulin yang berlebih akan membuat tubuh meningkatkan produksi hormon androgen dan mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kemudian yang kedua yaitu akibat faktor genetik. Hal ini karena sebagian penderita PCOS juga memiliki anggota keluarga yang menderita PCOS.
Kemudian pada diagnosis PCOS ini adalah tidak ada tes yang dapat dilakukan untuk langsung mendiagnosis PCOS ini. Oleh karena itu, biasanya dokter akan menanyakan ada tidaknya gejala polikistik ovarian syndrome pada penderita. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan tanda-tanda dari adanya penyakit ini. Nah, pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat adanya pertumbuhan rambut berlebih atau adanya jerawat yang parah. Kemudian pemeriksaan fisik ini juga termasuk pemeriksaan dalam untuk memeriksa organ reproduksi wanita. Nah, setelah pemeriksaan fisik dilakukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi tes darah dan juga USG panggul. Tes darah ini untuk memeriksa kadar hormon androgen, tes toleransi terhadap gula darah dan kadar kolesterol yang seringkali meningkat pada penderita PCOS. Untuk USG panggul adalah memeriksa ketebalan lapisan rahim pasien dengan bantuan gelombang suara. Kemudian jika penderita sudah dipastikan menderita PCOS, maka dokter akan melakukan sejumlah tes lain untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi akibat PCOS. Nah, selanjutnya adalah pengobatan polikistik ovarian syndrome atau PCOS. Pengobatan bagi tiap penderita PCOS berbeda-beda, tergantung pada gejala yang dialaminya, seperti kemandulan, hirsutisme, atau jerawat parah. Secara umum, PCOS dapat ditangani dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Dokter akan merekomendasikan olahraga dan diet rendah kalori untuk menurunkan berat badan. Hal ini karena gejala sindrom ovarium polikistik atau PCOS akan mereda seiring penurunan berat badan penderita. Olahraga juga berguna untuk meningkatkan efektivitas obat dan membantu meningkatkan kesuburan penderita PCOS. Kemudian yang kedua adalah dengan meminum obat-obatan. Dokter dapat memberikan kombinasi pil KB dengan obat lain untuk mengontrol siklus menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron dalam pil KB dapat menekan produksi hormon androgen dalam tubuh. Dokter juga dapat merekomendasikan konsumsi hormon progesteron saja selama 10-14 hari selama 1-2 bulan. Penggunaan hormon ini dapat mengatur siklus haid yang terganggu. Kemudian obat-obatan lain yang dapat digunakan untuk menormalkan siklus haid adalah yang pertama ada clomifene atau clomifen maksudnya, kemudian letrozole, yang ketiga ada metformin. Nah, selain pil KB untuk mengurangi gejala hirsutisme akibat hormon androgen yang berlebih, dokter dapat memberikan obat spironolakton yang dapat menangkal efek androgen pada kulit, yaitu tumbuhnya rambut yang lebat dan jerawat yang parah. Nah, cara yang ketiga adalah prosedur medis khusus. Selain beberapa metode pengobatan di atas, dokter juga dapat menganjurkan pasien untuk melakukan elektrolisis, yaitu untuk menghilangkan rambut di tubuh. Dengan aliran listrik rendah, elektrolisis akan menghancurkan folikel rambut dalam beberapa kali terapi. Selanjutnya yaitu komplikasi polikistik ovarian syndrome atau PCOS. PCOS yang tidak ditangani dapat membuat penderitanya berisiko mengalami komplikasi. Adapun komplikasinya adalah gangguan tidur, gangguan makan, gangguan kecemasan dan depresi, kemandulan, keguguran atau kelahiran bayi prematur, hipertensi saat hamil, diabetes, dan diabetes gestasional, hepatitis, sindrom metabolik, dan juga kanker endometrium.
ulasan jurnal pada penyakit atau kelainan sistem genital ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Hubungan Pola Makan dengan Resiko Terjadinya Sindrom Ovarium Polikistik pada Remaja. Adapun autornya adalah Angela Erine, Syifa Alkaf, Eka Febri, Fatimah, dan Feni Larasati dari Universitas Sriwijaya. Latar belakang dari jurnal ini adalah sindrom ovarium polikistik atau SOPK merupakan gangguan endokrin yang paling umum terjadi pada wanita dengan konsekuensi luas yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan wanita, sekitar 6-10%, termasuk kesehatan reproduksi, mental, kardiovaskular, dan metabolisme. Pola makan merupakan cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah dan membantu kesembuhan penyakit. Nah, pada pasien penderita sindrom ini memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Asupan energi harian total seorang wanita dihitung sebagai persentase dari asupan angka kecukupan gizi atau AKG berdasarkan kebutuhan nutrisi wanita usia reproduksi. Nah, untuk metode dari penelitian jurnal ini merupakan studi observasional deskriptif analitik dengan desain penelitian potong lintang. Data yang diambil merupakan data primer. Nah, hasil dari penelitian jurnal ini adalah berdasarkan penelitian mengenai hubungan pola makan dengan resiko terjadinya sindrom ovarium polikistik pada remaja yang berusia 15-19 tahun di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pola siklus menstruasi pada remaja yang berusia 15-19 tahun di Kota Palembang adalah siklus menstruasi normal. Kejadian sindrom ini pada remaja yang berusia 15-19 tahun di Kota Palembang sebesar 25,3%. Pola makan remaja yang berusia 15-19 tahun Kota Palembang adalah intake kalori, konsumsi karbohidrat dan lemak berlebih, dan juga protein yang cukup serta serat yang kurang, dan terdapat hubungan yang bermakna antara intake kalori, konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak yang berlebih dengan resiko terjadinya sindrom ovarium polikistik pada remaja yang berusia 15-19 tahun di Kota Palembang. Mungkin sekian review ulasan jurnal dari saya. Nah, pada kali ini ada quotes, yaitu kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.